حي على الصلاة. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengutus nabinya Muhammad SAW dan Allah Subhanahu wa taala memilih dia untuk berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Ini merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah memandang kepada rupa-rupa kita, rupa-rupa kalian, tapi Allah melihat siapa di antara kalian yang paling bening hatinya, yang paling tulus ketaatannya, dan Allah lah yang Maha memberi hidayah. Selawat dan salam semoga tercurah buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sungguhnya Allah tidak memandang kepada rupa kalian, tidak juga kepada harta kalian, tetapi dia melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim. Allah Subhanahu wa taala memilih sahabat ya, karena Allah tahu hati sahabat adalah lebih tulus kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah jadikan para sahabat mendampingi Rasulullah SAW, membela Rasulullah SAW dan sebagai murid langsung dari Rasulullah SAW karena ketulusan hati-hati mereka. Allah melihat hati-hati manusia, kata Ibnu Abbas, kemudian Allah melihat hati-hati para sahabat, kemudian Allah jadikan para sahabat ya sebagai pendamping nabinya karena ketulusan hati mereka, karena kebaikan mereka, karena keikhlasan mereka. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan, kalau kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, tidak akan bisa menyamai infaknya mereka walaupun satu mud. Kata para ulama, kenapa? Karena keikhlasan mereka. Bahkan ulama mengatakan betapa banyak ya yang kecil bisa mengalahkan yang besar. Bentuknya kecil tapi bisa mengalahkan yang besar. Kenapa? Karena niat, karena keikhlasan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita senantiasa istiqamah mengikuti Rasul dan para sahabat ya, agar kita selamat ya dunia dan akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu ta'ifatum min ummati zahirin 'alal haqq la yadurruhum man khazalahum hatta ya'tiya amrullah. Senantiasa ada sekelompok dari umatku yang perjuangkan kebenaran, tidak membahayakan mereka yang menghina mereka sehingga datang keputusan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Artinya Rasulullah SAW menggambarkan selalu ada sekelompok umat yang memperjuangkan kebenaran, yang istiqamah di atas Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf, pemahaman sahabat ya. Tidak membahayakan mereka orang yang menghina mereka, orang yang
menentang mereka sehingga datang keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beruntunglah orang-orang yang istiqamah di atas mengikuti manhajnya Rasulullah SAW dan manhajnya para sahabat. Bahkan kata para ulama, setiap 100 tahun ya selalu dibangkitkan mujaddid yang memperbarui agama ini, ya. Seperti di abad kita sekarang ini ya, ada yang mengatakan Syekh Muhammad Nasruddin Albani, Syekh bin Baz, Syekh Ibn Utsaimin, ya. Maka setiap 100 tahun akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala segolongan umat yang membela kebenaran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan para sahabat ya sebagai pendamping Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam ya, karena ketulusan mereka. Ya, karena keikhlasan mereka. Makanya hendaknya kita senantiasa mengikuti mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan tentang para sahabat, ya. Bagaimana Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya umat ini ya akan berpecah belah menjadi 73 golongan, ya. Kemudian Rasulullah mengkabarkan ya agama ini akan berpecah belah, tapi Rasulullah SAW menggambarkan golongan yang selamat, ya. Semuanya diancam kulluhum finnar illa millatan wahidah. Semua golongan tersebut di tempat neraka kecuali satu golongan. Rasulullah SAW ma'ana alaihi wa ashabi, ya. Kecuali satu golongan yang aku dan para sahabatku berjalan meniti di atasnya. Hadis riwayat At-Tirmizi, dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Maka hendaknya kita mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabat. Rasulullah SAW juga pernah membuat garis dengan tangannya, lalu bersabda, ini jalanku yang lurus. Lalu beliau membuat garis-garis kanan dan kiri. Kemudian beliau bersabda, ini adalah jalan-jalan yang sesat, ya. Garis-garis yang kanan, garis-garis yang kiri, ya. Tak satu pun dari jalan ini kecuali padanya terdapat syaitan yang menyeru kepada kesesatan. Selanjutnya beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Maka ikutilah dia, kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan lain itu mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah. Yang demikian itu diperintahkan oleh Allah kepada kamu agar kamu bertakwa. Ya, surah Al-An'am 153. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasai. Maka jalan yang lurus adalah jalannya Rasulullah SAW. Ikuti itu. Siapa yang pertama sekali mengikuti? Para sahabat. Janganlah kamu mengikuti jalan selain jalan itu, karena jalan lain-lain itu bisa mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita masuk kepada pembahasan kita, ya, tentang akidah karangan Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, ya. Beliau mengatakan halid doa ibadatun, ya. Apakah doa itu ibadah? Naam, ad-du'a'u ibadatun. Ya, doa itu adalah ibadah, kata beliau. Kenapa doa itu dikatakan ibadah? Qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, ya, Rabb kalian berkata, berdoalah kalian kepadaku, niscaya akan aku perkenankan untuk kalian. Ya, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya, doalah kalian kepadaku, niscaya akan kukabulkan, akan kuperkenankan. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam dakhirin. Sesungguhnya orang-orang
yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, mereka akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina, ya. Ai zalilin, ya. Ai zalilin, yaitu dalam keadaan rendah, dalam keadaan hina, ya. Surah Ghafir ayat 60. Jadi orang yang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang sombong, ya. Sungguhnya orang yang menyombongkan diri adalah orang yang tidak mau beribadah kepada Allah, orang yang tidak mau berdoa kepada Allah, orang yang tidak mau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam wa fil hadis ad-du'a mukhul ibadah. Doa adalah intinya ibadah. Wa fi riwayah wa qala sallallahu alaihi wasallam ad-du'a huwal ibadah. Doa, ya, dia merupakan ibadah. Ya, doa dia merupakan ibadah. Rawahu Ahmad wa qala At-Tirmidzi hasan sahih. Ya, hadis ini dikatakan oleh At-Tirmidzi hadis hasan sahih. Ya, Nabi SAW mengatakan doa itu adalah ibadah. Maka berdoa kita, meminta kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita meminta kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita mengatakan di dalam salat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan, surah Al-Fatihah ayat 5. Artinya kita yang mengatakan, kita yang mengaku beribadah, kita berdoa, kita meminta, kita menyembah, kita hanya kepada Allah, kemudian kepada Allah pula kita memohon dan meminta pertolongan. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mu'min ayat 60, wa dalilu qauluhu ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, ya. Dan Rabbmu berfirman, berdoalah kamu kepadaku, niscaya aku perkenankan, aku kabulkan bagi kalian. Innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam dakhirin. Ya, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Ya, surah Al-Mu'min ayat 60. Ya, orang yang tidak mau berdoa kepada Allah, orang yang tidak mau meminta kepada Allah, orang yang sombong, ya, orang yang sombong. Dia menyombongkan diri, dia tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau mengantungkan harapan dia kepada Allah, maka Allah akan masukkan mereka ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Kenapa? Karena mereka sombong. Makanya Firaun, ya, Qarun, ya, dikatakan orang yang sombong. Firaun tidak mau berdoa kepada Allah karena dia merasa dirinya Tuhan. Dia mengatakan, ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan yang paling tinggi, ya. Saya bisa jadi raja, saya bisa kaya, itu karena usaha saya sendiri. Ya, tidak ada campur tangan Allah, sayalah Tuhan. Akhirnya dia sombong. Ya. Atau seperti Qarun, dia mengatakan, saya mendapatkan harta yang banyak ini karena usaha saya, ya. Maka dia sombong. Akhir sebabkan kesombongannya, dia dilemparkan ke dalam api neraka. Jadi orang yang sombong adalah orang yang tidak mau berdoa, tidak mau meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengkabarkan, ya, kepada kita hendaknya kita, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan lemah lembut, ya. Tidak berdoa karena kita tidak berdoa kepada Allah zat yang tuli atau zat yang tidak hadir, tapi Allah Subhanahu Wa Taala sungguhnya dia mengetahui dan dia mendengar. Wa huwas samiul basir. Ya, Allah Maha mendengar dan Allah Maha melihat. Ya. Sebagaimana di dalam Al-Quran dan di dalam Sunnah sudah kita jelaskan kemarin tentang kedekatan Allah Subhanahu Wa Taala dengan makhluknya. Artinya Allah
fis sama' 'alal arash, ya. Istawala 'alal aras, ya. Tetapi ilmunya, ketinggiannya, dia tetap dekat dengan makhluknya. Dia mengetahui dengan sifat-sifatnya yang mulia, dengan sifat-sifat yang tinggi, ya, dengan pengetahuan dan ilmunya. Dia Allah mengetahui apa yang kita lakukan. Karena Allah tidak ada sesuatu pun yang bisa menandinginya dalam seluruh sifat-sifatnya dan ketinggiannya, dalam kedekatannya dan dekat dalam ketinggiannya. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala mengetahui kita dari ketinggiannya, ya, dekatnya dengan ilmunya, mengetahui dengan ilmunya, dengan keagungannya, dengan kemuliaannya, dengan sifat-sifatnya yang mulia, ya. Maka kita meyakini kedekatan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang betul-betul berdoa tulus karena Allah Subhanahu wa taala, bukan berdoa, ya, mengikuti hawa nafsu, bukan berdoa, ya, sekedar dibuat-buat, tapi doa dia itu betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadurruk, fa in fa'alta fa innaka idzan minadh zalimin." Dan janganlah kamu menyembah apa-apa yang tidak memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan mudarat kepadamu selain Allah. Sebab jika kamu berbuat demikian itu, maka sungguhnya kamu, ya, termasuk orang-orang yang zalim. Surah Yunus 106. Jadi janganlah kita berdoa, janganlah kita meminta, janganlah kita menyembah kepada sesuatu yang tidak bisa mengabulkan doa, ya, tidak bisa memperkenankan, tidak bisa memberikan, ya. Maka hendaknya kita berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita meminta kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hendaknya kita juga beribadah, ya, memohon, kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita beribadah, memohon, ya, mengadakan tandingan, mengadakan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, karena selain daripada Allah dia adalah batil dan dia tidak bisa mengabulkan doa-doa kita, ya. Jangankan untuk kita, untuk dirinya sendiri saja dia tidak bisa, ya, menolong dirinya. Seperti sudah kita contohkan kemarin, seorang raja, ya, seorang penguasa, seorang presiden, ketika dia sakit dia pun berobat ke dokter, ya. Ketika dia membutuhkan sesuatu, dia membutuhkan yang lain, sementara Allah tidak. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada satupun makhluk yang setara dengan dia, ya. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir, tidak ada satupun yang setara dengan dia, ya. Tidak ada yang serupa dengan dia. Dia Maha mendengar dan dia Maha melihat. Jadi hendaknya kita beribadah, kita berdoa kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, mencakup di dalamnya, ya, doa, ya, khauf, ya, raja, mahabbah, ya, cinta, tawakal, raqabah, senang, ya, takut, ya. Maka hendaknya kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah, ya, merendahkan diri, tunduk, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, menghinakan diri, ya, dengan sehina-hinanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah, ya, dalam keadaan menghinakan diri, merendahkan diri, tidak sombong di hadapan Allah dan merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah, ya, bisa dipahami tiga, ya, ibadah. Yang pertama, ibadah ialah taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintahnya melalui lisan para rasul, ya. Dan arti kita taat kepada Allah dengan melaksanakan perintah rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, ibadah adalah merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk yang paling tunduk, tunduk yang paling tinggi, tunduk menghinakan diri, disertai dengan rasa
kecintaan, mahabbah yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibadah kita adalah mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, apa saja yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu zahir maupun yang batin, baik itu ucapan maupun itu perbuatan, ya, maka kita untukkan ibadah tersebut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu an yut'imun. Ya. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberiku rezeki, memberi aku makan. Tidak. Innallaha huwar razzaq. Ya, sesungguhnya Allah dia pemberi rezeki. Dzul quwwatil matin. Ya, yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Ya, surah Az-Zariyat 56 sampai 58. Dia Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia agar mereka melaksanakan ibadah hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, takut hanya kepada Allah. Allah Maha Kaya. Allah tidak butuh kepada rezeki kita, tapi kitalah yang butuh kepada Allah. Ya. Allah tidak butuh kepada ibadah kita, tapi kitalah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita yang sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Ketergantungan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak bisa kita sedetik tidak butuh kepada Allah. Bagaimana kita berkedip? Ya, sedetik saja tidak berkedip bagaimana? Berarti kita butuh Allah. Ya. Makan kita butuh Allah. Udara kita butuh Allah. Maka mereka menyembah ya sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya hanya kepada Allah. Ya, barang siapa yang menolak beribadah kepada Allah, maka ia sombong. Siapa yang menolak berdoa kepada Allah, maka ia sombong. Siapa yang menyembah selain kepada Allah, maka sungguh dia telah melampaui batas. Ya, karena ibadah itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita beribadah kepada Allah sesuai yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka dia itulah orang-orang yang mengesahkan Allah. Itulah orang yang muwahhidun, orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian saja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم